disosialisasikan dan sudah di share di grup itu YouTube-nya untuk pelaksanaan Setdos di tahun 2020. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Assalamualaikum Pak Wiji. Waalaikumsalam. Oke, Pak, silakan bergabung. Nggih, ngapunten radi telat. Oke, baru mulai. Ini di bawah ini Pak saya. Oke. Nggih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun Pak. Ya. Sampun, sampun. Ye. Bapak Ibu yang kami hormati, ini data nominasi calon peserta Setdos gelombang 1 tahun 2025 untuk Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Ini data kami ambil dari akun PSDPTU, Panitia Sertifikasi Dosen di UNU Blitar. Di Sister Bapak Ibu. Data nominasi yang kamu maksudkan di sini adalah Bapak Ibu yang secara TMT atau terhitung mulai tanggal dari jabatan fungsional pertama. Kalau S2 berarti asisten ahli, kalau S3 berarti lektor, itu sudah 2 tahun. Jadi parameternya itu dulu. Jadi yang dimaksudkan dalam daftar nominasi calon peserta Setdos gelombang 1 tahun 2025, ini adalah Bapak Ibu dosen yang secara TMT jabatan fungsionalnya sudah 2 tahun per 1 Juli 2025. Itu. Dan dari data ini Bapak Ibu kami klasifikasikan atau kami kelompokkan antara data memenuhi dan tidak memenuhi. Yang dimasukkan data tidak memenuhi di sini adalah Bapak Ibu yang pelaporan LKD-nya dalam 2 tahun berturut-turut atau selama 4 semester ini belum memenuhi. Jadi statusnya belum memenuhi. Ini kami kelompokkan berdasarkan fakultas Bapak Ibu. Dari Fakultas Ilmu Eksakta ini ada 13 dosen. 13 dosen nih Bapak Ibu, ada 13 dosen. Kemudian ada 8 dosen yang statusnya memenuhi dalam artian laporan BKD-nya selama 2 tahun atau selama 4 semester ini memenuhi. Kemudian ada 5 dosen yang status pelaporan BKD-nya belum memenuhi. Kemudian dari FIPS ini ada 5 dosen dan semuanya secara pelaporan BKD-nya memenuhi semua. Kemudian dari Fakultas Agama Islam jumlah total dosen yang masuk nominasi calon peserta Setdos itu ada 21. Dengan perincian 18 ini pelaporan BKD-nya memenuhi. Kemudian ada 3 dosen yang pelaporan BKD-nya belum memenuhi. Jadi ini yang kami maksudkan bahwa dalam masuk kriteria daftar nominasi calon peserta Setdos gelombang 1 tahun 2025. Baik. Kemudian ini Bapak Ibu, apa yang baru di dalam pelaksanaan Setdos 2025? Ini kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama, terdapat perubahan signifikan dari keputusan Dirjen Dikti-Ristek nomor 101 kepada Dirjen Dikti nomor 53 garis miring B garis miring KPT garis miring 2025 dalam 3 aspek utama. Yang sekarang Dirjen 53 ini belum terbit. Tetapi pokok-pokok dari isi Dirjen ini kemarin sudah didosialisasikan dan ini kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu dosen. Yang pertama itu terkait dengan pelaksanaan eligibilitas. Jadi kalau dulu Bapak Ibu dikatakan eligible itu kalau sudah ikut TKBI, TKDA dan passing grade-nya memenuhi. Sekarang itu sudah dihapus. Kemudian terkait dengan pemeringkatan. Kemudian yang terakhir terkait dengan batas usia. Nah, ini adalah perubahan utama. Pertama terkait dengan persyaratan pangkat golongan TKDA, TKBI sekarang dihapus. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru menerima SKN passing, kemudian mau menguploadnya di Sister, maka menu itu sekarang sudah tidak ada di Sister. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah bingung kenapa kemudian ketika mau upload in passing pangkat golongan itu menunya sekarang tidak ada. Karena itu memang sudah dihapus, karena itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi saya lihat Bapak Ibu Dirjen 53 ini semangatnya sudah mengadopsi di
Permendikbud 44 2024 tentang tunjangan dosen itu Bapak Ibu. Jadi memang secara otomatis ke depannya bahwa misalkan asisten ahli itu sudah secara otomatis disetarakan dengan 3B misalkan. Jadi tidak perlu lagi untuk mengurus pangkat golongan atau in passing. Kemudian yang kedua, ini ada persyaratan baru Bapak Ibu, menyedarkan persyaratan baru, persyaratan eligibilitas dengan menghilangkan berbagai kriteria teknis yang sebelumnya wajib dihubungi. Kalau dulu Bapak Ibu, jadi untuk bisa eligible itu harus punya in passing, pangkat golongan, yang atau diinpasingkan atau disetarakan dengan dosen non ASN. Kemudian yang kedua, memenuhi nilai ambang batas atau passing grade TKBI dan TKDA. Nah, 3 persyaratan itu Bapak Ibu. Jadi in passing, kemudian yang kedua TKDA, TKBI sekarang sudah dihapus. Tidak diperlukan lagi dalam rangka untuk memenuhi persyaratan eligible. Kemudian yang kedua terkait dengan pemeringkatan Bapak Ibu. Jadi kalau dulu pemeringkatan itu didasarkan pada jabatan akademik. Jadi kalau jabatan akademiknya asisten ahli, kemudian satu dosen lagi jabatan akademiknya lektor, tentu yang paling berpeluang untuk masuk kuota penilaian sertifikasi dosen itu adalah yang lektor dibandingkan dengan asisten ahli. Jadi parameter atau pemeringkatan pertama itu didasarkan atas jabatan akademik. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya jabatan lektor hampir dipastikan masuk kuota di 2025. Nah, kalau kemudian sama-sama asisten ahli bagaimana Pak? Tentu ada parameter berikutnya, pendidikan terakhir. Bapak Ibu yang S3 tentu akan lebih berpeluang dibandingkan dengan Bapak Ibu yang masih S2. Kemudian yang ketiga, itu adalah masa kerja sebagai dosen terhitung mulai atau TMT pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Sama-sama asisten ahlinya, kemudian pendidikan terakhir sama-sama S2-nya, tetapi kemudian ada kriteria yang ketiga yang nanti digunakan sebagai dasar untuk pemeringkatan, yaitu TMT pengangkatan pertama dalam jabatan akademiknya. Kalau misalkan satu dosen TMT AA-nya sampai terhitung 1 Juli itu ada 2 tahun, yang satu sudah 4 tahun mungkin baru bisa sertifikasi dosen, maka tentu TMT-nya yang lebih lama, yang 4 tahun itu akan lebih berpeluang. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu itu adalah TMT pengangkatan pertama sebagai dosen. Maksudkan di sini adalah TMT pengangkatan dosen dari yayasan. Jadi yang paling senior seperti Bu Us itu misalnya, karena TMT-nya 1 September 2016 itu tentu lebih berpeluang kalau misalkan dari 3 parameter yang di atas itu sama gitu. Jadi yang paling senior menjadi dosen di UNU Blitar ini juga punya kesempatan yang lebih dibandingkan dengan misalkan Bapak Ibu dosen yang TMT-nya baru 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian yang terakhir, menurut kedirjen yang baru bahwa peringkatan itu didasarkan kepada juga dosen disabilitas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait yang ketiga batas usia. Jadi batas usia maksimal kalau dulu di Kedirjen 101 itu Bapak Ibu dosen itu bisa mengikuti sertifikasi kalau batas usianya masih di bawah 70 tahun. Tetapi di Kedirjen Dikti yang baru nomor 53 2025 batas maksimal dosen bisa mengikuti sertifikasi itu di bawah 65 tahun. Jadi usia pensiun untuk guru di tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah itu biasanya 65 tahun. Jadi ini dari segi batas usia. Ini dari kelembagaan Serpes Bapak Ibu. Jadi ada perguruan tinggi pengusul itu seperti kita. Jadi seperti kita, UNU Blitar ini nanti dimasukkan di dalam kategori perguruan tinggi pengusul. Ada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen. Ini adalah perguruan tinggi yang akan menilai peserta sertifikasi dosen. Jadi nanti yang akan menentukan lulus atau tidaknya Bapak Ibu ketika ikut sertifikasi dosen ini adalah PT penyelenggara sertifikasi dosen, bukan LDikti, bukan kementerian. Jadi kalau dulu persyaratannya PT penyelenggara sertifikasi itu tentu akreditasinya sudah unggul, punya pasca sarjana. Nah,
di Kedirjen yang baru ini kita belum tahu, tetapi ini adalah sebagaimana tadi saya sampaikan, ini adalah PT yang akan perguruan tinggi yang akan menilai Bapak Ibu dosen ketika sertifikasi dosen. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau menurut acuan yang lama, jadi penilaian atau asesor yang menilai dari PT penyelenggara SEDOS itu didasarkan atas rumpun keilmuan, tidak bidang keilmuan, apalagi itu sesuai dengan kepakaran, tapi lebih luas, jadi berdasarkan rumpun keilmuan. Kemudian ada LDikti. Nah, ini persyaratan peserta eligible sertifikasi Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan nominasi tadi. Nominasi itu memiliki NUPTK. Saya kira Bapak Ibu dosen semua di Unum Blitar ini punya NUPTK. Kemudian memiliki jabatan akademik minimal AA, masa kerja TMT dari pengangkatan pertama jabatan fungsional dosen itu minimal 2 tahun. Nah, syarat eligible Bapak Ibu ini adalah LKD 2 tahun secara berturut-turut, memiliki sertifikat pekerti dan AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti AA yang diakui Kemendikbudristek. Kalau di perguruan tinggi kita dulu kita kerjasama dengan Universitas Katolik Widya Mandala, dan sampai sekarang Universitas Katolik Widya Mandala tetap diakui oleh Kemendikbudristek untuk pelaksana program pekerti atau AA. Kemudian ini syarat yang baru Bapak Ibu, yaitu memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal pada tahap sebagai penulis pertama atau penulis anggota. Jadi tidak harus itu sebagai penulis pertama. Kalau misalkan Bapak Ibu punya publikasi karya ilmiah, kemudian terbit di jurnal nasional terakreditasi, kemudian kebetulan Bapak Ibu hanya sebagai anggota, apakah boleh? Boleh. Dan itu sudah masuk dalam kategori eligible. Jadi ini tidak sebagaimana syarat khusus ketika kita mengajukan jabatan akademik. Kemudian penilaian portofolio dosen Bapak Ibu, usulan sertifikasi dosen, itu nanti yang pertama portofolio itu menyangkut kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Yang ini semua nanti akan dikerjakan di sister. Kemudian yang kedua ini adalah penilaian persepsional. Penilaian persepsional itu penilaian dari atasan langsung. Kalau Bapak Ibu dosen biasa, artinya dosen yang tidak menjabat, nanti atasan langsungnya adalah Kaprodi. Kalau dekan ya Kaprodi, wakil rektor ya tetap Kaprodi. Kemudian penilaian sejawat ini adalah penilaian oleh 3 dosen sejawat, tidak harus satu prodi, tidak harus satu fakultas, tetapi harus satu universitas. Ini nanti Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu dosen sejawat di Unum Blitar yang pernah join penelitian dan pengabdian masyarakat atau join penelitian dengan Bapak Ibu DYS atau Bapak Ibu dosen yang mau sertifikasi. Kemudian mahasiswa, ini nanti diambilkan 5 orang dari mahasiswa yang pernah Bapak Ibu ajar. Kecuali bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang posisinya tugas belajar. Jadi penilaian oleh mahasiswa ini ditiadakan. Dan kemudian nilainya nanti diberikan nilai rata yaitu 4,0. Kemudian juga Bapak Ibu adalah penilaian oleh diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi. Jadi nanti ada 4 kompetensi yang akan dinilai Bapak Ibu, baik oleh atasan langsung, oleh sejawat, oleh mahasiswa, dan Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu sendiri terkait dengan 4 kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kebudayaan. Nah, nanti ada persyaratan untuk bisa lulus Bapak Ibu. Jadi persyaratan bisa yang seperti acuan kemarin Bapak Ibu. Jadi masing-masing kompetensi ini nilainya tidak boleh kurang dari 4 atau lebih. Jadi tidak boleh dari 4. Tetapi nilai total secara keseluruhan kalau dijumlahkan, jadi nilai atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri itu tidak boleh kurang dari 4,5. Jadi ini nilai ini Bapak Ibu dipernilai persepsional ini itu rentan antara 1 sampai dengan 7. Jadi nilai ini nanti lihat pernyataannya Bapak Ibu. Kalau pernyataannya itu positif, itu nilai yang paling baik sebelah kanan. Jadi sifatnya instrumen semantik diferensial gitu. Jadi pernyataan-pernyataan begitu. Jadi kalau pernyataan positif, nilai yang paling baik sebelah kanan 7.
Tetapi kalau pernyataan yang yang negatif itu nanti yang nilai paling tinggi itu adalah kiri satu. Jadi dipilih. Nanti itu semua dikerjakan di sister Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang besar dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Ini adalah dokumen pendukung portofolio Bapak Ibu. Ini ada tahap 1, ada tahap 2. Jadi tahap 1 ini nanti Bapak Ibu kerjakan juga ketika pembukaan bisa diupdate maksudnya. Bisa diupdate lagi ketika terutama terkait dengan ini dokumen daftar riwayat hidup. Kalau ijazah, kemudian jabatan profesional, LKD, sertifikasi ini sudah diproses melalui sistem secara otomatis. Tetapi kalau daftar riwayat hidup atau CV nanti masih bisa diupdate. Kemudian tahap 2 ini adalah tahap penilaian persepsi. Ini masih dalam penilaian internal Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan menjumlahkan nilai dari penilaian yang sudah dilakukan oleh tadi misalkan sejawat, atasan, mahasiswa, kemudian Bapak Ibu sendiri nanti akan dijumlahkan. Kemudian dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma ke perguruan tinggi. Ini nanti mulai bikin mission statement, kemudian pengajaran Bapak Ibu melakukan rekaman video pengajaran, kemudian bikin narasi terkait dengan penelitian, kemudian narasi terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Inilah yang disebut dengan PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini alur sertifikasi dosennya Bapak Ibu. Jadi data eligible ini nanti akan sesuai template itu kemarin tanggal 26 Juni. Nanti akan kita sepakati untuk upload karya ilmiah yang nanti akan kami verifikasi nanti tanggal berapa. Kemudian yang kedua Pak Ibu nanti akan setelah pembukaan penarikan data eligible tanggal 25 atau 26, kemudian besoknya itu biasanya sudah pembukaan periode untuk sertifikasi dosen. Nanti Bapak Ibu mulai menyusun PDD UKT-PT, bikin CV, dan lain sebagainya. Melakukan penilaian persepsional, ini semua dilakukan dalam rentang waktu yang nanti akan kita sampaikan sesuai dengan template yang kemarin sudah disosialisasikan. Kemudian penghitungan penilaian persepsional oleh panitia Serdos PT pengusul. Ini nanti kami yang akan melakukan Bapak Ibu. Jadi kami nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian penilaian persepsional tadi oleh teman sejawat, atasan langsung dan sebagainya itu, nanti akan kami nilai, kami jumlahkan. Tetapi penjumlahan itu secara otomatis di sister itu. Jadi kami tinggal ngeklik begitu, nanti akan muncul nilainya di akhir. Inilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di penilaian persepsional ini lulus, maka kemudian nanti Bapak Ibu akan kami ajukan sebagai peserta sertifikasi dosen kepada penilai eksternal atau kepada asesor dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen. Itu. Kemudian ini adalah penilaian portofolio oleh asesor ini perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen. Kemudian judisium secara nasional, kemudian pemberian e-sertifikat. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus sebagai peserta sudah lulus sertifikasi dosen, ini nanti sertifikatnya bisa diunduh di akun sister masing-masing. Jadi tidak ada lagi sertifikat dalam bentuk fisik, tetapi Bapak Ibu nanti langsung bisa mengunduh secara otomatis di akun sister masing-masing. Kemudian ini sistem penilaiannya Bapak Ibu, penilaian internal itu terkait dengan penilaian empirikal, terkait dengan jabatan akademik, kemudian dengan data-data yang ada di PD Dikti ini. Kemudian yang kedua adalah penilaian persepsional, tadi sudah saya jelaskan, dan penilaian internal ini adalah penilaian oleh asesor di PTPS. Yang dinilai ini adalah kemampuan personal dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma perguruan tinggi. Jadi ini nanti yang dinilai adalah karya Bapak Ibu terkait dengan Tridharma perguruan tinggi yang sudah Bapak Ibu unggah di sistem. Jadi nanti Bapak Ibu mulai sekarang data-data penelitian, publikasi karya atau laporan hasil penelitian atau pengabdian masyarakat atau modul, buku ajar dan sebagainya, ini sekarang sudah mulai harus diupdate di sistem, karena itulah nanti yang akan dinilai oleh asesor, dan ini persentasenya adalah 55% dari persentase kelulusan Bapak Ibu.
Jadi ini persentasenya paling besar. Ini penilaian persepsional Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan. Jadi nanti atasan, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Ini tata cara penilaian persepsional Bapak Ibu. Penilaian nanti dilakukan di sister. Kalau nanti penilaian oleh sejawat itu nanti kami akan menugaskan dosen-dosen yang sudah Bapak Ibu tunjuk untuk memberikan penilaian persepsional. Untuk mahasiswa nanti Bapak Ibu juga akan menunjuk 5 orang mahasiswa yang pernah berinteraksi dengan Bapak Ibu dalam proses selama menjadi dosen di UNU Blitar ini. Nanti mahasiswa yang akan ditunjuk itu nanti akan diberikan token untuk bisa masuk di sister gitu. Jadi agak ada password secara khusus begitu. Kemudian skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dalam set skor budget. Ini nanti kita perdalam dan kita perjelas lagi ketika sudah pembukaan sertifikasi dosen di tanggal 26. Ini ketentuan lulus penilaian persepsional Bapak Ibu. Jadi DYS atau dosen yang disertifikasi lulus penilaian persepsional jika rata masing-masing komponen kompetensi yang tadi ada 4 itu lebih besar daripada 4,0. Kemudian rata total instrumen atau nilai persepsional, jadi dari 5 penilai tadi, mulai atasan langsung, sejawat, kemudian mahasiswa, kemudian DYS sendiri, itu lebih besar daripada 4,5. Jadi nilai sempurnanya itu 7 Bapak Ibu. Kami selalu menekankan Bapak Ibu bahwa nilai penilaian persepsional itu kalau bisa nanti tidak kurang dari 6. Karena itu juga nanti akan menentukan kelulusan sertifikasi dosen Bapak Ibu. Walaupun proporsinya itu hanya 10%. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti misalkan ketika saya sudah jumlahkan penilaian itu di sister, di masing-masing kompetensi yang jumlahnya ada 4 nanti, itu kok nilainya ada yang kurang dari 4 Bapak Ibu, misalkan 3,9, itu Bapak Ibu sudah tidak lulus, tidak bisa melanjutkan lagi ke penilaian eksternal atau tidak bisa diajukan untuk penilaian ke asesor. Jadi ini tahapan juga yang penting. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, bahwa penilaian persepsional itu jika terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka Panitia Sertifikasi Dosen Kemendikbudristek dapat memberikan penilaian F atau fraud, dan DIS dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak lulus. Ini bukan hanya tidak lulus Bapak Ibu, bahwa peserta sertifikasi dosen yang dinyatakan melanggar ketentuan atau aturan, semisal misalkan terindikasi narasi penelitiannya atau pengabdiannya itu plagiat, maka bukan hanya tidak lulus Bapak Ibu akan juga terkena sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya adalah selain tidak lulus, Bapak Ibu 2 tahun secara berturut-turut tidak boleh ikut sertifikasi dosen. Makanya nanti di dalam penilaian persepsional, di dalam membuat narasi penelitian dan pengabdian masyarakat nanti harus diperhatikan betul-betul supaya tidak ada kecurigaan dari asesor bahwa itu misalkan kalau mahasiswa diarahkan. Karena nanti Bapak Ibu, kami pun bisa ngecek kapan misalkan mahasiswa itu melakukan penilaian. Jadi jangan ada kesan misalkan penilaian itu dilakukan secara bersama-sama dan diarahkan. Karena di situ akan muncul bahwa mahasiswa A ini menilai jam sekian. Itu sudah muncul. Kemudian yang kedua tentu IP address-nya. Itu. Jadi nanti kita setelah tanggal 26 kita akan banyak diskusi terkait bagaimana penilaian persepsional dan bagaimana PDD UKT-PT itu. Kemudian dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma perguruan tinggi. Bagaimana membuat mission statement ini Bapak Ibu. Peserta situs menentukan sendiri bobot penilaian dari masing-masing unsur PDD UKT-PT. Jadi dari 3 dharma yang sudah Bapak Ibu lakukan, mana babnya nanti yang Bapak Ibu pilih dengan bobot persentase yang lebih besar. Ya, jadi masing-masing unsur paling sedikit 10%. Jadi pengajaran, unsur itu ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Totalnya ketiga unsur ini harus 100%. Bobot minimal di masing-masing unsur dari 3 dharma ini adalah 10%. Boleh misalkan, Bapak Ibu itu passionnya di pengajaran. Karena misalkan Bapak Ibu pernah bikin modul dan itu diterbitkan di Gramedia
media dan trailer misalkan. Nah, itu di pengajaran. Misalkan pengajarannya 60%, kemudian penelitiannya 30%, kemudian pengabdian majanya 10% boleh. Atau Bapak Ibu lebih condong ke penelitiannya karena publikasi karya ilmiahnya banyak, misalkan berhasil submit publish di Sinta 2. Bapak Ibu pilih persentasenya yang besar itu di penelitian. Jadi misalkan pengabdiannya 30%, kemudian penelitiannya itu 50%, kemudian pengabdian masyarakatnya 20% boleh. Jadi yang penting totalnya 100%, kemudian di masing-masing unsur dari tiga dharma itu paling sedikit adalah 10%. Jadi nanti sesuaikan passion panjenengan, tetapi juga Bapak Ibu harus dukung data-data itu semuanya ada di sister. Jadi jangan bikin roadmap, jangan bikin narasi kalau kemudian data-datanya itu tidak ada di sister, karena itu nanti akan dicek oleh asesor. Kemudian di dalam membuat PDD UKT-BT Bapak Ibu itu tentu ada pengajaran, kemudian penelitian, berisi karya ilmiah dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ini rambu-rambunya Pak Ibu. Jadi pengajaran itu masih sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah audio visual atau video pengajaran total durasi 30 menit yang diunggah dalam situs web berbagi video, bisa YouTube, YouTube dan lain-lain yang dapat ditelusuri secara online. Dulu itu ada pengalaman begini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengunggah video pengajaran di YouTube, kemudian akunnya belum diverifikasi, maka sebelum dinilai oleh asesor, eh, link Bapak Ibu itu sudah dihapus oleh pihak YouTube karena tidak diverifikasi terlebih dahulu. Nah ini penting, jadi bukan pengajarannya atau video pengajarannya yang jelek, tapi kemudian ketika dinilai asesor, linknya itu sudah kosong karena sudah dihapus oleh pihak YouTube karena ketika membuat akun Bapak Ibu tidak verifikasi terlebih dahulu. Jadi ini mungkin yang bisa disiapkan sejak awal Bapak Ibu karena ini melalui proses ya. Nanti secara detail akan kami sampaikan berikutnya. Jadi pembelajaran ini nanti bisa jadi 30 menit ini sudah mencakup berupa menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi video rekaman ini bisa pembelajaran secara tatap muka atau tatap maya boleh. Nah ini teknik rekaman video pengajaran Bapak Ibu. Sebenarnya ini tidak diatur di dalam kependirjen tadi, tetapi hanya teknik saja Bapak Ibu. Ini yang biasanya akan ditekankan kepada Bapak Ibu dosen ketika membuat video pengajaran. Yang pertama nanti Bapak Ibu siapkan salah satu RPS dari mata kuliah yang Anda ampu. Nanti ketika sudah pembukaan periode sertifikasi dosen Bapak Ibu. Jadi itu nanti Bapak Ibu akan memilih satu mata kuliah pokok yang pernah Bapak Ibu laporkan di dalam BKD. Jadi nanti silahkan dipilih satu mata kuliah yang paling linier dengan bidang keilmuan, tentu ini diselaraskan dengan ijazah terakhir. Nah dari mata kuliah itu nanti Bapak Ibu bikin RPS-nya. Bikin RPS, pastikan isinya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Tentu Bapak Ibu semua sudah ikut bekerja, ini sudah sangat familiar. Nah dari RPS inilah yang nanti Bapak Ibu akan tuangkan di dalam rekaman video pengajaran. Siapkan kamera, gunakan tripod, letakkan pada tempat yang dapat menjangkau lebih banyak titik dalam ruangan agar interaksi dosen dan peserta didik terlihat. Gunakan beberapa kamera jika memungkinkan Bapak Ibu. Jadi jangan hanya misalkan naruh HP misalkan di belakang, kemudian Bapak Ibu ngajar, HP-nya satu kemudian diletakkan di atas meja, jangan begitu. Jadi nanti kami menyarankan Bapak Ibu kalau peserta sertifikasi dosen di tahun kemarin 2024 itu ada pihak ketiga yang memang diminta bantuan oleh para dosen itu untuk membuat ini. Yang sekarang itu dari mahasiswa Ilkom yang sekarang diminta bantuan prodi peternakan untuk membuat video profil. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan jasa dari teman-teman Ilkom, disilakan, monggo. Dan itu saya kira hasilnya sudah bagus karena memang sudah profesional dan ada beberapa kamera yang nanti akan memvisualisasi rekaman video pengajaran Bapak Ibu. Kemudian pastikan video Anda menggambarkan penguasaan materi, kesesuaian materi dan sebagainya. Saya kira ini Bapak Ibu sudah lebih paham. Kemudian kedua, output video ini dengan kualitas yang baik,
bisa mengedit video pengajaran melalui video editor untuk memaksimalkan durasi waktu maksimal 30 menit. Kemudian video diunggah dalam situs web berbahagia tadi sudah. Kemudian berikan judul video pengajaran dengan format tahun Cerdos, NIDN, nama dosen yang diidentifikasi, kemudian PDD UKT PT pengajaran. Ini contohnya pemberian namanya seperti ini. Jika diunggah ke YouTube, pastikan bahwa akun sudah terverifikasi. Ini yang tadi sudah kami sampaikan Bapak Ibu, karena pengalaman di tahun 2023 itu banyak, tapi alhamdulillah tidak di perguruan tinggi kita yang gagal lolos sertifikasi dosen gara-gara video pengajarannya dihapus oleh pihak YouTube karena akunnya belum diverifikasi ketika upload link video pengajaran. Kemudian copy paste URL video tersebut pada link di aplikasi Cerdos. Jadi nanti tautannya atau linknya di YouTube itu Bapak Ibu kopas di di sister ketika pembukaan sertifikasi dosen ini sudah dibuka nanti tanggal 26 atau 27. Kemudian ini butir-butir deskripsi penilaian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Saya kira penelitian publikasi karya ilmiah ini buat narasi deskriptif itu dengan panjang 25 sampai dengan 300 kata. Ini nanti berisi roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi ilmiah yang diunggulkan, yang Bapak Ibu anggap paling fenomenal ketika selama Bapak Ibu menjadi dosen. Ini nanti kita perdalam lagi waktu ketika pertemuan secara langsung setelah pembukaan periode Cerdos tanggal 26. Kemudian pengabdian masyarakat ini agak beda dengan tahun lalu Bapak Ibu. Kalau tahun lalu hanya bikin narasi gitu, minimal 250, maksimal tidak terbatas. Jadi kalau di 2024 itu narasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu tidak ada batasan maksimalnya. Yang ada hanya minimal. Tetapi sekarang di 2025 ini ada batasan maksimalnya, dari 250-300 kata. Kemudian penilaian akhir ini, nanti penilaiannya portofolio ini ya, nilai akhir portofolio ini. Kemudian 0,35 dikalikan NKAJF. NKAJF itu adalah nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional. Kemudian plus 0,10 kalikan NPD. NPD itu adalah nilai persepsional Cerdos. Kemudian ditambah 0,5 kali NPDDD. NPDDD ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma perguruan tinggi. Kemudian ini bobot penilaiannya Bapak Ibu. Jadi kalau kualifikasi akademik dan jabatan fungsional ini bobot penilaiannya 35%. Penilaian persepsional itu 10% dan PDD UKT-PT ini 55%. Ini kelulusan Bapak Ibu. Kemudian ini yang akan kami bahas Bapak Ibu terkait dengan paparan teknis modul sertifikasi dosen. Ini Bapak Ibu, pertama nanti Bapak Ibu cek terkait apakah sudah eligible atau tidak. Ini di menu layanan Cerdos dan kepesertaan Cerdos. Saya yakin Bapak ini sudah melakukannya. Kemudian melalui NUPTK sebagai dosen, ini kita tidak ada kendala. Kemudian memiliki jabatan fungsional paling rendah dan TMT-nya valid. Ini bisa dicek di menu profil, sub menunya jabatan fungsional. Kemudian memiliki tanggal mulai menjadi dosen, ini bisa dicek di menu profil, sub menunya data pribadi di bagian kepegawaian data manual. Kemudian masa kerja 2 tahun berdasarkan jabung pertama, ini dapat dicek di menu profil, sub menunya jabatan fungsional. Saya kira di kita ini sudah tidak ada kendala Bapak Ibu. Kewajaran, kemudian dosen aktif, tugas belajar. Ini kemarin kami cek juga sudah tidak ada kendala. Kemudian memiliki hanya satu homepage, ini sudah juga tidak ada kendala. Ini terkait dengan pekerti, karena saya cek itu ada beberapa, ada 1-2 dosen yang belum ikut pekerti. Itu di akun kami sudah ada keterangannya. Jadi kalau mau mengecek apakah sudah ikut pekerti atau pekertinya, sertifikat pekertinya sudah ada di sitar atau belum, bisa dicek di menu kualifikasi di diklat. Kemudian BKD-nya Bapak Ibu, BPKD memenuhi 2 tahun secara berturut-turut. Jadi rekap BKD kegiatan di menu PSDPTU di menu kami itu Bapak Ibu itu sudah secara otomatis. Kalau dulu saya bisa menginputkan data itu secara manual. Ketika misalkan
ada ketidaksesuaian antara pelaporan BKD di Sister dengan Pak itu rekap akhir penilaian yang ada di kami gitu. Kami bisa ngupload secara manual untuk kemudian bisa kita justifikasi bahwa apa yang ada di Sister itu tidak benar. Nah, sekarang itu sudah secara otomatis. Jadi kalau misalkan ini yang hijau-hijau ini kan bertanda bahwa pelaporannya sudah statusnya memenuhi. Nanti yang akan digunakan itu pelaporan BKD di Sedos tahun 2025 ini adalah BKD tahun 2023 itu genap 2022-2023, ganjil 2023-2024. Kemudian BKD di tahun 2024 ini adalah genap 2023, 2024, ganjil 2024-2025. Kemudian ini yang akan sebenarnya kita bahas Bapak Ibu terkait dengan syarat baru. Jadi memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal berdator sebagai penulis pertama atau anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi berdosen seni budaya. Kita tidak ada. Nanti Bapak Ibu dipastikan bahwa karya ilmiah yang akan dipilih melalui akun sister Bapak Ibu di peserta Serdos itu, di layanan Serdos itu publikasinya sudah ada di sister. Kalau belum ada Bapak Ibu nanti bisa tambahkan di menu penelitian, submenunya adalah publikasi karya. Ini bisa ditambahkan secara manual, bisa melalui tarik dari Sinta. Ini caranya sama persis ketika Bapak Ibu mengisi publikasi karya ketika pelaporan BKD. Kemudian untuk klaim syarat karya ilmiah itu pada menu layanan Serdos, kepesertaan Serdos. Jadi misalkan syarat BKD-nya ini memenuhi atau dipenuhi sudah ada. Kemudian memiliki karya ilmiah atau seni. Ini nanti Bapak Ibu pilih, kemudian ajukan data. Kemudian ini surat pernyataan karya ilmiah yang kemarin sudah kami share itu ditandatangani di atas materai format PDF maksimum 1 MB, kemudian nanti diupload di sini. Ini dipilih karya terlebih dahulu, dipastikan karya yang Bapak Ibu tuangkan di dalam surat pernyataan karya ilmiah ini sudah ada. Kalau belum ada, nanti silahkan tambah di menu publikasi karya tadi. Itu diupload di sini, setelah itu simpan. Nah, ini adalah formatnya yang kemarin saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi format pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah itu ada nama, NIP, kosongi, status kepegawaian dosen tetap, tempat tanggal lahir, jabatan terakhir, misalkan di asisten ahli, TMT-nya misalkan 1 Februari 2022 misalkan. Pendidikan terakhirnya ya, S2, bidang mata kuliah, bidang ilmu atau mata kuliah, ini bisa diisi mata kuliah, bisa diisi dengan kepakaran Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, nanti datanya yang ada di sini. Jadi jenis karya ilmiahnya apa? Misalkan ya, jenis karya ilmiah atau seni, kemudian judul artikel karya ilmiah, identitas karya ilmiah. Jadi mulai ISN-nya, doi-nya, judul jurnalnya, penulisnya siapa saja, Bapak Ibu sebagai penulis utama atau anggota, ini perlu, kemudian link doi-nya atau link web jurnalnya, kemudian syukur lagi kalau Bapak Ibu tambahkan link apa itu jurnalnya di Sinta gitu. Nah, ini contoh pengisiannya Bapak Ibu. Jadi contoh pengisian yang ada di sini. Kalau misalkan datanya belum lengkap seperti ini, bagaimana Pak? Boleh. Ini hanya memudahkan saya untuk menelusuri dan memastikan bahwa karya ilmiah yang Bapak Ibu sampaikan melalui form ini tadi, surat pernyataan ini benar-benar sudah publish di jurnal nasional yang terakreditasi. Kalau Bapak Ibu misalkan belum membuat surat pernyataan, monggo dibuat yang seperti ini. Kalau sudah terlanjur buat dan sudah Bapak Ibu upload, nggak apa-apa. Saya verifikasi, tinggal verifikasi aja. Jadi ini tadi karya ilmiahnya misalkan jurnal ilmiah, judulnya apa, identitas karya ilmiahnya ini, jurnalnya apa. Misalkan jurnal penelitian pendidikan IPA. Volumenya berapa, nomornya berapa, tahun terbitnya, halaman berapa, EISSN-nya ditulis, penerbitnya mana, kemudian nama penulis ini ada beberapa, kemudian pertama sekaligus penulis korespondensi dari 8 orang penulis.
Ini ada link web jurnalnya, ini ada link web index jurnalnya. Jadi kalau datanya lengkap seperti ini Bapak Ibu, saya mudah untuk menelusurinya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak selengkap ini, karena kemarin saya belum menjelaskan, tidak apa-apa. Yang penting nanti kami bisa telusuri data-datanya ini. Kalau nanti misalkan saya perlu konfirmasi, data ini akan kami tolak, Bapak Ibu nanti perbaiki. Itu. Kemudian ini yang sudah sampai tadi malam Bapak Ibu, ini yang sudah upload dan simpan di akun sister kami, yang kami lihat di akun sister PSDPTU Panitia Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Pengusul. Jadi ada Bu Desi, Bu Ana, Pak Enggal, ada Pustika Roma. Ini sudah upload untuk dokumen pernyataan, sudah disimpan dan sudah terkirim ke kami di akun kami. Ini sengaja belum saya verifikasi karena untuk menunjukkan. Ini contoh yang sudah saya verifikasi dan dinyatakan valid oleh perguruan tinggi sebagai syarat eligible Serdos tahun 2025. Jadi nanti ada tampilan seperti ini. Kemudian ini yang menunggu kami validasi Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu, ini misalkan Pak, tadi saya datanya ada yang keliru, nanti akan kami tolak. Di sini nanti ada warna merah, Bapak Ibu bisa perbaiki kembali. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah terlanjur upload, kemudian perlu ada perbaikan atau ingin diperbaiki, confirm, atau kalau tidak ada confirm nanti secara otomatis akan kami verifikasi. Jika kurang sesuai nanti akan kami kembalikan atau kami tolak. Jadi ini ada dua pilihan Bapak Ibu ketika validasi. Jadi disetujui atau ditolak. Kalau ditolak nih nanti ada warna merah, Bapak Ibu perbaiki kembali, kemudian upload, simpan kembali. Nanti akan berubah warnanya menjadi oranye ini, menunggu validasi. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah ini tampilan yang sudah saya validasi. Ini nanti Bapak Ibu bisa cek di akun sister masing-masing status eligible-nya. Ini sudah eligible, menunggu periode dibuka. Menunggu periode dibuka. Jadi menunggu tanggal 26. Jadi ketika periode dibuka ini datanya sudah muncul sebagai peserta sertifikasi dosen. Kalau dulu Bapak Ibu, jadi yang sudah eligible itu secara otomatis akan menjadi peserta sertifikasi dosen. Nah, pemeringkatan itu dilakukan setelah penilaian persepsional. Jadi apakah Bapak Ibu masuk kuota penilaian di tahun 2025 atau tidak itu di pemeringkatan. Itu. Jadi kadang ada misalkan dari 30 dosen itu ya Bapak Ibu. Sekarang kan ada sekitar 30 dosen Unum Blitar yang masuk nominasi calon peserta SEDOS. Itu nanti akan di-ranking setelah penilaian persepsional sebelum kami ajukan ke asesor. Kalau dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang kami belum tahu karena kebijakannya yang secara lengkap belum terbit. Ini catatannya, ini tugas kami Bapak Ibu. Jadi nanti kami validasi karya ilmiahnya yang telah diajukan oleh calon dosen pengusul. Ini tahapan-tahapannya. Jadi persiapan data eligible SEDOS ini tanggal 10 sampai 24 Juni. Kemudian penarikan data eligible ini tanggal 25 Juni 2025. Kemudian penyusunan PDD UKT-PT termasuk penilaian persepsional, termasuk di dalamnya buat video rekaman pembelajaran, bikin narasi penelitian, bikin mission statement-nya, membuat narasi pengabdian masyarakat, ini tanggalnya 26 Juni sampai dengan 10 Juli. Kalau Bapak Ibu dirasa di tanggal ini waktunya terlalu mepet, Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan diri misalkan. Sebenarnya yang paling berat itu memasukkan kegiatan Tridharma Bapak Ibu, misalkan modulnya, misalkan buku ajarnya, misalkan ada penelitian atau karya ilmiah yang sebenarnya sudah publish tetapi belum Bapak Ibu masukkan di sitter, itu yang lama. Kemudian setelah itu ada penilaian persepsional atau pengajuan peserta SEDOS oleh panitia SEDOS PT Pengusul. Ini nanti Bapak Ibu, jadi setelah ini tanggal 11 ini kami sudah akan melakukan penilaian di sister. Melakukan penilaian ini sebenarnya saya tinggal ngeklik dokumen supaya kemudian hasil penilaian persepsional
yang sudah dilakukan oleh tadi mahasiswa sejawat atasan langsung DWS sendiri, ini nilainya muncul gitu. Nilai muncul, kemudian kemudian ini kami akan mengajukan Bapak Ibu sebagai peserta Serdas oleh panitia Serdas ke asesor atau ke penilai eksternal. Kemudian tahap ketiga ini adalah penilaian oleh asesor sampai tanggal 21 Agustus. Yudisium internal ini, yudisium di internal perguruan tinggi yang akan menilai. Kemudian pengumuman kelulusan dosen secara nasional ini nanti bisa dilihat tanggal 26 Agustus 2025. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi nanti di tahapan ini Bapak Ibu, yang sudah lolos penilaian persepsional nanti akan kami ajukan ke eksternal atau ke asesor untuk dinilai. Nanti yang menentukan asesor itu akan ditentukan oleh Kemendikti-Saintek. Nah, nanti setelah kami ajukan, di sini biasanya ada tahapan pemeringkatan. Apakah Bapak Ibu itu akan dinilai masuk kuota penilaian di tahun 2025 atau Bapak Ibu akan masuk di penilaian gelombang berikutnya kalau ada, atau Bapak Ibu nanti akan masuk di penilaian 2026. Jadi Bapak Ibu, walaupun panjenengan misalkan nanti sudah eligible, sudah bikin narasi penelitian PDD UKT-PD secara lengkap, sudah lulus penilaian persepsional, belum bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu nanti masuk di penilaian kuota tahun 2025. Ini yang harus dipahami sejak awal. Dasarnya apa? Pemeringkatan itu tadi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak masuk di penilaian tahun 2025, Bapak Ibu nanti akan dinilai di 2026 dan masuk dalam gelombang nol. Ini pernah terjadi di kita itu 2 kali. Tahun 2023, peserta yang masuk gelombang 2, ada 4 dosen, itu semuanya tidak masuk di kuota penilaian tahun 2023. Walaupun sudah lolos penilaian persepsional. Tetapi 4 dosen di kita masuk di penilaian gelombang 0 tahun 2024. Jadi lulus serdasnya bersamaan dengan peserta serdas tahun 2024. Kemudian pernah juga dari 4 dosen, itu yang 3 dosen masuk di penilaian tahun 2023, kemudian 1 dosen masuk ke gelombang 0 di tahun berikutnya. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami, jangan sampai nanti kemudian panjenengan sudah lulus persepsional, kenapa tidak masuk kuota? Karena itu di dasarnya adalah pemeringkatan. Jadi jabatan akademik, kemudian apa itu pendidikan terakhir, TMT AA, kemudian TMT SK dosen tawiasan. Itu yang dijadikan acuan. Kemudian saya kira itu Bapak Ibu. Selebihnya nanti tinggal diskusi aja dan kita akan sepakati kira-kira untuk eh, ajuan karya ilmiah sebagai syarat untuk eligibility itu akhir kapan. Kalau ada hal-hal yang perlu di-sharingkan, dipersilahkan Bapak Ibu, monggo. Izin bertanya, Pak. Nggih, monggo Pak. Oke, ini untuk yang pertama yang perlu saya tanyakan ini, Pak. Ini kan ada nanti penilaian teman sejawat, Pak, ya, yang pernah Nggih. ikut penelitian dan itu pun dari keseluruhan universitas. Nah, kalau misalkan tidak pernah mengajak penelitian dari prodi lain, bagaimana? Terus habis itu yang kedua, lama tahun publikasi. Ini untuk publikasi yang dianggap fenomenal itu maksimal berapa lama, Pak? Misalnya kan barangkali kalau ada yang di tahun 2020 apakah bisa ditarik di eligible-nya atau enggak? Itu dulu, Pak, ya. Iya. Terima kasih, Pak. Nggih. Yang pertama kaitan dengan penilaian sejawat. Jadi memang penilaian sejawat itu nanti Bapak Ibu selain akan menilai terkait dengan 4 kompetensi itu, nanti teman sejawat itu juga akan mengisi borang yang isinya adalah apa kontribusi dosen yang diidentifikasi di dalam rangka
terkait dengan publikasi karya, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau misalnya ada dosen yang tidak pernah join penelitian misalkan, ini mengandai-andai atau ada sebenarnya, Pak? Andaikan saja, Pak. Jangan mengandai-andai. Iya, ya. em, saya kan tidak ada ya Pak ya. Saya ini selalu meneliti kan. Ketika Bapak Ibu Oke, mengajukan jabatan Pak. akademik ya. Ya, iya. Kemungkinan yang ada itu begini Pak. Jadi misalkan kalau penelitian saya yakin Bapak Ibu pernah join dengan teman sejawat lah di Unu Blitar ini dengan dosen sejawat. Tapi kadang untuk pengabdian kepada masyarakat ya. Misalkan dari 3 sejawat itu hanya misalkan pernah melibatkan 2 dosen atau 1 dosen ya nggak apa-apa. Jadi nanti misalkan 2 dosen yang tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diajak di dalam pengabdian kepada masyarakat, ya nanti Bapak Ibu kontribusinya di terkait dengan pengabdian masyarakat dia dikosongi, tidak ada gitu. Nanti bagaimana cara pengisian borangnya nanti akan kita sampaikan ketika sudah pembukaan periode, Bapak. Nggih, itu satu nggih. Jadi kalau misalkan Oke, Pak. itu beberapa dosen pernah mengalami begitu dan alhamdulillah lulus itu. Jadi tidak misalkan ketiga dosen itu harus semuanya itu pernah misalkan penelitian bersama atau pengabdian eh, bersama. Pak. Misalkan ada 1 dosen yang tidak pernah eh, pengabdian masyarakat bersama itu boleh. Itu pernah terjadi di dosen GTK di periode yang kemarin itu. Kemudian yang kedua terkait dengan karya ilmiah itu, ya karya ilmiah yang bisa dimasukkan di sini adalah karya ilmiah selama Bapak Ibu menjadi dosen di Unum Blitar, boleh. Tahun berapapun boleh. Yang penting itu Oke, oke. setelah TMTSK dosen tetap yayasan. Oke, jadi misalkan Bapak Ibu menjadi dosen di Unum Blitar mulai 2016 boleh sejak itu sampai sekarang boleh. Jadi makanya tadi sampaikan di awal, yang lama itu sebenarnya memasukkan Tridharma Bapak Ibu yang belum ada di sister supaya bisa masuk di sister. Jadi anggaplah Bapak Ibu jadi apa sertifikasi dosen itu seperti akreditasi itu. Jadi akreditasi untuk diri Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau kita mau akreditasi, misalkan, oh saya ini belum punya modul, saya ini belum punya buku ajar, bikin. Ya, jadi seolah Bapak Ibu menjadi dosen itu ya punya Tridharma itu sudah apa dilaksanakan secara optimal. Ya. Jadi misalkan gitu. Ngoten nggih, Pak? Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih, ini ada pertanyaan saya di chat dulu. Saya baca di chat dulu. Apa untuk artikel penelitian disamakan dengan artikel yang diajukan untuk Jakung apakah boleh? Boleh. Jadi syaratnya artikel itu ini untuk syarat eligible nggih dari Pak Rohman ini. Eh, eh, jadi boleh yang diajukan sama dengan Jakung kemarin boleh. Yang penting tadi rambu-rambunya. Yang penting bahwa jurnal artikel itu harus publish atau terbit di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta. Itu saja parameternya, tidak harus Sinta berapa, yang penting ada di Sinta itu. Jurnal sejak Bapak Ibu menjadi dosen di Unum Blitar. Nggih, ngoten Pak Rohman nggih. Jadi kalau mau disamakan dengan artikel yang kemarin diajukan, karena Pak Rohman ini baru mengajukan jabatan akademik lektor, kemudian yang diajukan sama dengan misalkan kemarin memilih satu karya ilmiah atau artikel sebagai syarat khusus, kemudian di pemenuhan syarat eligible ini menggunakan artikel yang sama boleh. Kemudian Bu Hana Aulia, apakah fakta integritas ini hanya bisa diisi dengan jurnal penelitian? Jurnal pengabdian apakah tidak bisa? Tidak bisa Bapak Ibu. Ini harus jurnal penelitian. Kan begini, kalau orang meneliti, orang publish di jurnal, misalkan ini hasil penelitian, dengan orang publish, misalkan ini pengabdian pada masyarakat, ini kan tujuannya beda. Kalau panjenengan misalkan publish pengabdian masyarakat di jurnal, itu tujuannya kan hanya diseminasi aja. Jadi tidak bisa. Jadi yang dimaksudkan karya ilmiah ini adalah karya ilmiah yang bukan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal. Walaupun jurnalnya pengabdian itu sudah terakreditasi Sinta. Kemudian apakah cek plagiasi hanya pada luaran yang diterbitkan sebagai jurnal? Ini kaitan apa nggih, Bu? Jadi tadi kan Bapak menyebutkan kalau ada
cek plagiasi tadi, apakah itu berlaku di semua laporan yang kita unggah di Sister atau tidak, Pak? Maksudnya? Ya, jadi cek plagiasi itu bukan cek plagiasi sebagaimana kita pahami ketika Bapak Ibu ngecek plagiasi karya ilmiah melalui Turnitin misalkan begitu. Jadi cek plagiasi itu lebih nanti kepada data. Data misalkan Bapak Ibu nanti kan buat narasi penelitian, bikin narasi pengabdian masyarakat, bikin mission statement. Itu nanti akan dibandingkan atau disandingkan oleh asesor dengan narasi yang pernah masuk di akun sister. Jadi secara nasional begitu. Dan persentasenya Bapak Ibu, plagiasi ini yang penting tidak boleh lebih dari 70%. Karena kalau orang bikin narasi itu kan hampir-hampir sama ya. Makanya kemudian namanya itu adalah pernyataan diri dosen, bukan pernyataan diri temannya dosen. Sehingga nanti Bapak Ibu bikin bercerita, jadi narasi itu kan menceritakan diri dosen dari sudut pandang orang pertama, bahwa saya ini pernah begini, saya pernah begini, saya pernah begini. Roadmap penelitian saya begini. Jadi menceritakan diri sendiri begitu. Jadi tidak perlu kopas dari yang lain. Jadi cek plagiasi ini nanti yang dicek itu adalah yang pertama itu terkait dengan narasi-narasi yang nanti akan Bapak Ibu bikin, termasuk mission statement itu. Kemudian nanti yang perlu diwaspadai lagi adalah ketika penilaian persepsional. Jadi jangan ada kesan bahwa penilaian persepsional itu kan sebenarnya ada rambu-rambunya. Misalkan mahasiswa itu tidak boleh diarahkan, misalkan diarahkan itu nanti kan indikasinya misalkan, oh ternyata ketika memberikan penilaian ini waktunya bersamaan. Karena di sister itu kan nanti akan ketika mahasiswa itu menilai, kemudian simpan, kemudian divalidasi oleh kami, itu akan muncul jamnya. Jadi mahasiswa ini melakukan penilaian persepsional itu jam berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu mahasiswa ini menilainya dalam waktu yang bersamaan, ini kan menimbulkan kecurigaan oleh asesor. Oh, ini ternyata ada kemungkinan bahwa penilaian persepsional itu dilakukan secara bersama-sama dan diarahkan oleh dosen yang eh, peserta serdos gitu. Ngoten nggih. Jadi ini tidak menilai dari apa itu plagiasi karya ilmiah, tapi plagiasinya lebih kepada narasi yang nanti akan Bapak Ibu bikin. Dan plagiasinya itu yang penting tidak lebih dari 70%. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu ngecek apakah ini nanti dipakai Turnitin dan sebagainya, mboten, tidak perlu. Tetapi dipastikan ketika Bapak Ibu bikin narasi itu pakai kata-kata Bapak Ibu sendiri supaya nanti tidak ada kemiripan dengan temannya gitu. Dan narasinya yang penting tidak mirip lebih dari 70%. Ngoten nggih Bu Ana? Baik, terima kasih, Pak. Nggih. Ini Pak Diansah, mohon izin bertanya, artikel saya sudah ada di Sister tapi kok belum eligible. Kedua, kalau artikel yang dipakai tahun 2018 sebelum SKAA apakah boleh? Yang pertama begini Bapak Ibu, artikel sudah ada di Sister tapi kok belum eligible. Ini maksudnya gimana ya Pak Diansah? Suaranya terlalu kecil Pak, nggak kedengaran. Ini Pak Wiji. Iya. Jadi karya ilmiah itu kan sudah saya masukkan ke publikasi karya yang di Sister. Dan tulisannya masih belum eligible karena mungkin dari syaratnya tadi kan sesuai TMT AA kan Pak. Nah itu yang saya tanyakan, jadi sudah masuk kok nggak eligible, apakah karena surat dari yang pernyataan keabsahan itu atau gimana Pak? Enggak, tidak eligible itu di mananya Pak? Karya tulis Pak, sebentar saya kirimkan ke jenengan nggih screenshotnya. Atau jangan-jangan begini Pak, jadi nanti dipastikan bahwa ketika misalkan data artikel panjenengan itu kan belum masuk di Sister ya? Sudah Pak. Sudah Sudah masuk di Sister. Sudah. Ketika sampean cek
di menu layanan Serdos, kemudian Ya. upload karya ilmiah itu datanya ada di situ belum? Yang sewu, pripun Pak, pripun? Setan. Diulangin Pak. Bentar. Setan. Apa ya kerjaan saya ini olah. Ketika misalkan Saman sudah upload data ini, fakta integritas, form fakta integritas, Eh kayaknya hari ini Pak saya kirimkan jenengan. enggak, sebelum itu datanya itu sudah muncul di akun layanan Sister belum? Sampun. Maksudnya tidak eligible itu maksudnya di mana? Ini Pak saya kirim Kak, kirimkan jenengan dulu sebentar. Saya kirim ke WA jenengan ya Pak. Oke. Jadi ini anu Pak ya, ketika misalkan data itu sudah muncul misalkan di akun layanan Serdos sebagai karya ilmiah yang nanti akan Bapak Ibu klaim dan Bapak Ibu ajukan di surat pernyataan karya ilmiah itu berarti ya sudah di situ. Mungkin kalau belum eligible ini itu maksudnya dalam proses penambahan karya ilmiah di menu publikasi karya. Karena itu ada data-data yang tidak lengkap. Mestinya begitu. Sampun Pak Wiji. Oke. Sampun saya kirim ke WA jenengan. Oh. Oke. Itu gimana Pak Wiji anunya? Penyelesaiannya Ya. gimana? Ini maksudnya begini Pak, jadi tidak eligible itu kenapa? Karena panjenengan itu belum mengajukan data atau belum ngupload form tadi karya ilmiah itu tadi. Jadi Keabsahan itu ya Pak. ya Yang oke. nanti diajukan itu kan ada di menu layan Serdos itu setelah jenengan klik masuk di situ Nggih. di paling bawah itu kan memiliki karya ilmiah atau karya seni. Kemudian diklik Nggih. ajukan data. Itu Nggih. setelah itu nanti diajukan aja tadi form yang tadi sudah saya sampaikan itu. Nggih. Kemudian nanti akan kami validasi setelah oke kami klik nah itu sudah eligible ini Nggih. maksudnya Nggih. kenapa status Serdosnya belum eligible yang maksud Nggih. saya jadi bukan artikelnya kenapa tidak eligible tetapi kenapa status sertifikasi dosennya itu belum terverifikasi. Nggih, niku Pak. Nggih. Oke Pak Wiji, paham. Nanti Nggih, saya kalau artikel yang dipakai boleh Pak. Yang penting setelah menjadi dosen tidak harus setelah sekarang. oke Jadi siap. jadi untuk sertifikasi dosen ini Bapak Ibu, karya ilmiah sejak menjadi dosen itu panjenengan apa itu upload di Sister karena itu nanti yang akan dinilai oleh asesor. Yang bobotnya adalah 55% tadi. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Cukup nggih? Kalau tidak ada, kita sepakati bahwa untuk upload terakhir form karya ilmiah itu tanggal 20 ya, karena setelah itu kami akan fokus untuk persiapan akreditasi khususnya terkait untuk IPT ya. Jadi saya tidak akan ngoprak-ngoprak lagi. Kemudian penarikan data eligible Bapak Ibu tidak eligible, saya tidak bertanggung jawab. Jadi saya ini kan pekerjaan yang bisa diselesaikan kira-kira tidak sampai 20 menit lah. Jadi yang penting Bapak Ibu nanti upload itu, terus kemudian nanti akan kami langsung verifikasi. Syukur kalau Senin itu semua sudah terverifikasi semua, terus Bapak Ibu nanti tinggal nunggu pembukaan periode saja. Ngoten nggih. Jadi terakhir untuk upload form karya ilmiah itu terakhir adalah tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni. Supaya nanti Bapak Ibu yang terlibat di akreditasi juga lebih bisa fokus untuk membantu proses akreditasi baik itu prodi ataupun IPT. Saya kira itu Bapak Ibu, memang tujuan kita untuk Zoom kali ini fokusnya adalah untuk bagaimana Bapak Ibu bisa eligible dengan mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat yang baru
untuk proses eligible itu. Nanti untuk pengisian portofolio, mulai CV, kemudian penilaian persepsional, kemudian menyusun PDD UKTPT nanti akan kita agendakan lagi setelah pembukaan periode tanggal 26. Mulai sekarang Bapak Ibu bisa menyusun, kalau misalkan pengajaran sama dengan tahun-tahun yang lalu, jadi teknisnya kemudian durasi waktunya sama. Mau rekaman sendiri monggo, mau menggunakan jasa pihak ketiga monggo. Kemudian yang ketiga juga menyiapkan kira-kira menghubungi teman sejawat ataupun mengkondisikan mahasiswa siapa nanti yang akan dimintai bantuan untuk penilaian persepsional. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau tidak ada hal-hal yang ingin didiskusikan kembali, saya kira cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Widi. Nggih, nggih. Makasih Waalaikumsalam Pak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jangan lupa. Lah, wis tak close, jangan lupa. Walah.